Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Subscriber kita, Ibu EH, menanyakan, Dokter, saya pasca operasi histerektomi, diangkat kandungannya, atas indikasi atau karena adanya kanker serviks atau kanker mulut rahim. Yang ditanyakan adalah, sudah 2 bulan ini tidak bisa pipis normal, tidak bisa buang air kecil dengan normal, tapi harus menggunakan kateter. Kenapa demikian dan bagaimana menangani masalah ini di selanjutnya? Sahabat sekalian, pada sesi sebelumnya bisa diklik, ada beberapa video terkait histerektomi. Nanti akan saya tunjukkan linknya biar sahabat sekalian bisa mengklik dan lebih paham. Histerektomi adalah suatu tindakan mengangkat rahim. Dan histerektomi itu ada yang namanya simple histerektomi, diangkat rahimnya. Kemudian ada yang simple histerektomi itu ada yang total histerektomi, diangkat sampai mulut rahimnya. Ada yang subtotal, dipotong di atas mulut rahim, tapi ada yang radikal. Nanti saya tunjukkan gambarnya biar mudah dipahami. Nah, yang radikal ini adalah operasinya lebih detail karena dia dilakukan pada kelompok kanker. Dan pada kasus ini adalah kanker mulut rahim. Apa sih bedanya antara histerektomi yang sederhana dengan histerektomi yang radikal? Nah, pada operasi histerektomi radikal itu memang operasi yang lebih detail dalam arti yang diambil, yang diangkat itu lebih banyak. Contohnya demikian. Dari sisi bawah, kalau histerektomi sederhana atau simple, itu bisa hanya mepet dengan mulut rahimnya. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Sedangkan pada histerektomi radikal, maka harus diangkat juga, vagina sepertiga atas. Kenapa demikian? Karena kita harus yakin bahwa bibit atau sel kanker itu sudah bersih. Artinya kita mendapatkan free margin, batas sayatannya bebas dari tumor atau kanker. Yang lain lagi adalah pada histerektomi radikal, itu mengambilnya juga harus melebar ke samping. Namanya mengambil parametriumnya. Kenapa? Karena di situ tempat menyebarnya kanker serviks. Sehingga kalau histerektomi biasa, mungkin hanya 2 jam, ini bisa 3-4 jam operasinya. Nah, yang lain lagi adalah pada histerektomi radikal juga pemotongan dari ligamen itu jaringan-jaringan penggantung dari rahim itu lebih ke pangkalnya. Ini saya jelaskan karena terkait dengan pertanyaan kenapa akhirnya mengganggu pola buang air kecil. Sahabat sekalian, pada operasi kanker, seorang ahli bedah kanker yang diutamakan salah satunya adalah berusaha mencapai radikalitas atau radikalitasnya tercapai. Nah, itu bisa dicapai apabila operasinya dengan baik. Salah satunya tadi adalah mengambil sesuatu jaringan sampai ke pangkalnya. Nah, pada operasi itu kadang-kadang seorang operator memang berhadapan dengan risiko, misalnya terganggu dari bisa aja cedera dari pembuluh darah, tapi bisa kemudian repair, atau mungkin juga bisa mempunyai risiko cedera di usus dan sebagainya. Nah, pada kasus yang gangguan pola buang air kecil ini, yang terganggu adalah dari sarafnya. Jadi di dasar panggul itu ada satu plexus dan dia fungsinya adalah mensarafi atau menjaga fungsi dari dalam hal saraf dari kandung kencing. Keadaan di mana pasca operasi tidak bisa kencing spontan itu disebut bladder atony dan mengakibatkan retensio urin. Jadi bladder atony adalah kandung kencing tersebut tidak bisa menjaga kekengkengan atau tonus dari kandung kencingnya, sehingga seseorang tidak bisa mengejan mengeluarkan sendiri.
Kenapa demikian? Karena memang terganggu tadi sarafnya, karena dokternya akan berusaha operasinya sebersih mungkin, sehingga mungkin mengganggu. Tapi sebagian besar itu sifatnya adalah sementara. Nah, bladder atony tadi mengakibatkan keadaan yang disebut retensio urin, kencingnya tertahan. Karena kencingnya tertahan di dalam kandung kencing, maka untuk sementara dilakukan pengeluaran air kencing dengan memasang kateter atau selang pipis. Nah, kita sudah membahas terkait dengan kenapa bisa terjadi dan apa namanya, deskripsinya. Nah, sekarang manajemen seperti apa? Yang pertama adalah pada fase-fase awal, ini sudah 2 bulan, memang dilakukan dengan pemasangan kateter. Dan tentunya ini pasti mengganggu kualitas hidup, tidak nyaman, risiko infeksi, dan sebagainya. Nah, yang bisa dilakukan selanjutnya adalah memang diberikan beberapa pengobatan yang diharapkan mempercepat pulihnya fungsi saraf. Dan salah satu yang penting adalah melakukan fisioterapi. Jadi pasien yang dengan keluhan ini bisa konsultasi ke fisioterapis atau ke rehab medik. Ada berbagai cara yang diharapkan bisa membantu pulihnya dari tonus atau ketegangan atau keutuhan fungsi dari kandung kencing. Jadi demikian Ibu, semoga masalahnya segera terasa dengan baik, tapi memang harus sabar karena pulihnya ini bervariasi antara orang ke orang. Jadi bisa lama, tapi juga bisa yang sebentar, tapi insya Allah bisa membaik. Memang diperlukan waktu. Jadi demikian, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.